Pemirsa, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan mantan stafsus Yakut Isfa Abdillah Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2024. KPK pun berbicara terkait dengan peran dari kedua tersangka tersebut. KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan mantan stafsus Yakut Isfa Abdillah Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2024. KPK pun berbicara terkait peran dua tersangka tersebut. KPK menyebut Yakutlah yang membagikan kuota tambahan 20.000 dari pemerintah Arab Saudi dengan jumlah yang sama untuk haji khusus dan reguler. Hal itu jelas melanggar aturan karena harusnya pembagian kuota haji 93% untuk reguler dan sisanya untuk haji khusus. KPK juga turut menemukan aliran uang atau kickback dalam kasus ini. Hal tersebut masih terus didalami oleh KPK. Kemudian itu kan sudah ada undang-undangnya. Nah, di undang-undangnya itu disebutkan bahwa untuk kuota haji itu 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Ya, seperti itu. Jadi kuota pemerintah ini nih, kuota negara ini, kuota yang diberikan oleh ini ke negara ini. Nah, itu dibagi seperti itu, udah ada undang-undangnya, udah ada aturannya. Tapi kemudian oleh Menteri Agama pada saat itu dari YCK ini kemudian dibagilah menjadi 50%, 10.000. Itu tentu tidak tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Sedangkan Gus Alex digadang-gadang turut serta dalam pembagian kuota haji tersebut. KPK pun turut menetapkannya sebagai tersangka. Itu juga saudara IAA ini adalah staf ahlinya ya. Ikut serta di dalam situ ya, turut serta di dalam proses pembagian. Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain. Diketahui nama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut yang merupakan mantan Menteri Agama beserta mantan stafsusnya Isfa Abdillah Aziz alias Gus Alex telah dikonfirmasi sebagai tersangka oleh KPK atas kasus tersebut pada Jumat 9 Januari 2026 lalu. KPK sendiri pertama kali mengkonfirmasi tengah melakukan proses penyidikan kasus kuota haji 2024 pada Juni 2025 lalu pasca menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait sengkarut kuota ibadah haji 2024 di era Menak Gus Yakut. Dalam proses penyidikan tersebut, KPK langsung tancap gas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi baik dari pihak Kemenak, Biro Travel Haji dan Umroh hingga ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Tak hanya itu, KPK juga bahkan melakukan penggeledahan ke kediaman Gus Yakut hingga pencekalan kepada dirinya untuk berpergian ke luar negeri. Dalam perkembangannya, KPK juga menemukan adanya modus jual beli kuota haji khusus antara Biro Perjalanan Ibadah Haji di tahun 2024. KPK pun menaksir dugaan awal kerugian negara terkait kasus ini mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Terkait perkara ini, penahanan terhadap Gus Yakut dan mantan stafsusnya belum dilakukan karena proses penyidikan masih terus berjalan. KPK pun menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut kasus korupsi kuota haji ini hingga tuntas. Tim Liputan Berita 1. Dan untuk membahas terkait dengan kasus ini lebih lanjut lagi pemirsa, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber, baik itu yang bergabung melalui sambungan virtual dan juga yang hadir di studio Semesta BTV. Sudah ada Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj. Halo, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Mbak Sosa, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian ada juga penyidik KPK tahun 2013, Mas Jody Purnomo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan yang bergabung melalui sambungan virtual, pemirsa sudah ada Ana Hasbi selaku juru bicara mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melalui sambungan virtual Zoom. Selamat malam, Bu Ana. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik.
Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, saya ingin ke Bu Ana terlebih dahulu nih. Bu Ana, terkait dengan kasus korupsi kuota haji 2024 kan KPK sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, ada Gus Yakut dan juga Gus Alex. Nah, apakah dari pihak Gus Yakut sendiri mungkin ada sanggahan ataupun bagaimana menanggapi terkait dengan keputusan dari KPK yang menetapkan Gus Yakut dan juga staf susnya ini menjadi tersangka dalam kasus ini? Ya, terima kasih Mbak. Ya, seperti telah kami sampaikan juga sebelum-sebelumnya, dalam proses penyelidikan kuota haji ini, itu Gus Yakut sudah sudah bekerja sama dengan baik, sudah cukup kooperatif, selalu datang ketika panggilan gitu, dan pas saat penetapan tersangka juga kami ya menghormati saja proses hukum selama ini gitu ya. Itu kan cermin bahwa kami itu ingin mengikuti proses ini dan berharap agar proses ini berlangsung secara adil dan objektif gitu. Jadi ya itu tanggapan saya. Baik, jadi memang sudah dirasa dari pihak Gus Yakut sendiri berusaha untuk kooperatif dan memang sudah dilakukan ya setiap ada pemanggilan selalu hadir ya. Dan untuk terkait dengan proses diserahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, bicara mengenai proses, sudah ada Mas Yudi. Ya. Mas Yudi, kalau kita lihat kan sampai dengan saat ini baru ada 2 tersangka ya. Betul. Dalam kasus korupsi kuota haji. Ya. Tetapi sepanjang pengalaman Anda menangani kasus-kasus yang ada di KPK, dalam kasus yang sebesar ini dengan kerugian negara, kalau tidak salah mungkin bisa dikoreksi, terkait dengan angkanya ini belum final ya, belum ada pasti ya. Nah, apakah mungkin hanya ada 2 orang tersangka dan biasanya strukturnya itu tuh disidiknya itu tuh akan dari mana sih kalau jika sudah kepalanya nih ditangkap nih menterinya, silakan. Ya, kalau dalam pelaku tindak pidana korupsi kan tentu secara simptom adalah kejahatan yang tidak dilakukan oleh sendiri-sendiri ya. Tentu bersama-sama, dan dalam kasus-kasus yang sering saya tangani yang nggak hanya 1 ya, bisa 2, 3, bahkan dalam kasus-kasus besar seperti DPRD bisa sampai ratusan seperti itu dalam satu kasus ya. Nah, kalau dalam kasusnya kuota haji ini kan memang ada yang menarik ya, ketika KPK dari kasus penyelidikan ke penyidikan itu mereka tidak langsung menetapkan siapa tersangkanya. Betul. Tetapi menaikkan penyidikan tanpa nama tersangka, namun ada 3 orang yang dicekal. Ya, ini kan juga bagi saya sangat menarik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah hampir kurang lebih 6 bulan, ya dari 3 yang dicekal, ya salah 2 diantaranya menjadi tersangka, yaitu mantan menteri, ya Gus Yakut, dan juga mantan staf sus ya, tadi bukan staf ahli sebenarnya, staf sus gitu ya. Ini yang menarik ya, dari apa yang disampaikan oleh KPK, konstruksinya memang KPK langsung ya ke pucuknya ya. Mereka tidak lagi makan bubur investigasinya ya, makan bubur panas dari pinggir langsung ke tengah. Tetapi langsung ke menterinya. Nah, ketika langsung ke menterinya, saya melihat ada satu hal yang sangat penting, bahwa KPK menitik beratkan dari pembagian kuota. Ya, bahwa KPK mengambil titik krusial di situ, bahwa pembagian kuota harusnya 92% dan 8%. Ya, itu kan standingnya KPK ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan